Kita ketahui bahwa destinasi 10 Bali baru ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak 3 tahun lalu. Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya mengembangkan 10 Bali baru yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Dengan pengembangan 10 Bali baru, bukan tidak mungkin sebagian besar turis mancanegara akan masuk ke tanah air. Pemirsa, salah satu upaya pemerintahan Jokowi JK menggenjot sektor pariwisata adalah dengan mengembangkan 10 destinasi prioritas. Kita juga bangun yang namanya 10 Bali ini masih dalam tahap pembenahan infrastruktur, airport, jalan, listrik, kemudian investasi. Saya kira yang sudah mulai masuk sekarang ini jelas, Mandalika itu jelas masuk. Selamat malam Kak Anastasia. Juga Regin. Terima kasih Kak Anastasia atas ketersediaannya untuk saya wawancarai. Oh, sama-sama Regin. Nggak ada salahnya kan berbagi pengetahuan. Betul sekali nih Kak. Sebelum saya bertanya mengenai topik kita yang sangat menarik pada malam hari ini, mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri? Wah, iya saya belum memperkenalkan diri ya. Hai semua, nama saya Anastasia. Merupakan alumni SMK Rex Mundi. Dan kini saya bekerja sebagai tour leader di PT Dwi Daya Tour. Wah, keren banget nih Kak. Sebelumnya, tour leader itu apa ya Kak? Tour leader itu orang yang membawa rombongan wisatawan, biasanya ke luar negeri. Ia bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan rombongan tersebut. Dia yang membawa, mengantarkan, terus juga biasa tour leader dapat merangkap sebagai pemandu. Oh gitu. Kalau Kak Anastasia sudah pergi ke negara apa saja Kak? Sebagai tour leader, pastinya saya memulai dari domestik, yaitu tour dalam negeri. Paling basic sih Jawa Bali Overland atau Bali Excursion. Kemudian naik ke tahap Asia, Singapura, Malaysia, Thailand, lalu China dan India. Kemudian masuk ke tahap Eropa, lalu Amerika. Wah, ini sih definisi traveling tapi dibayar ya. Tapi nggak semudah itu yang dibayangin. Jadi tour leader itu nggak gampang. Kalau pagi-pagi sarapan, terus mulai makan paling terakhir. Terus juga kita jagain barang mereka, tamu-tamu ke toilet. Tamu kita udah tidur, kita masih bangun. Terus abis itu masih banyak deh derita lain sebagai tour leader. Wah, pasti capek banget ya Kak sebagai tour leader. Capek mah udah pasti, tapi bisa lah ya terbayar dengan senyuman. Karena puas sama servis yang udah kita berikan ke tamu. Jadi memang ya Kak, kalau semua pekerjaan yang menghasilkan uang itu, pasti juga memerlukan effort yang besar. Sebandinglah usaha dan hasilnya. Betul begitu Kak? Betul banget, Regin. Aku pun pas awal merintis karir sebagai tour leader, juga ngerasain namanya keringetan, panas-panasan, lari ke sana kemari, panik, karena jam meleset dari jauh itinerary. Jadi, ya udah ngerasain sih gimana susahnya jadi tour leader lah. Ah, keren banget nih Kak Anastasia. Makasih, makasih. Oke, back to topic. Aku sebelum COVID baru banget nih Kak liburan ke Bali. Tapi aku ngerasa kok Bali makin lama jadi makin ngebosenin ya. Mungkin karena faktor turis atau lingkungan yang udah semakin padat pengunjung. Kalau Bali emang sudah jadi top destination buat para traveler ya. Aku sih udah puluhan kali bawa tur ke Bali, sampai aku udah hafal tuh nama jalan yang di Bali. Bahkan udah tahu di mana aja sih makanan enak di Bali. Nggak bisa kita pungkiri juga, sehingga jadi kota wisata paling padat di Indonesia ya. Haha. Wah, iya juga ya Kak. Kebetulan kemarin aku baru banget baca artikel tentang 10 destinasi wisata yang akan dinobatkan jadi Bali baru. Menurut Kemenpar atau Kementerian Pariwisata, kemajuan pesat pariwisata di Bali mendorong pemerintah untuk membentuk beberapa daerah di Indonesia dengan sistem pariwisata sama seperti Bali. Menurut Kak Anastasia sendiri, sebagai seorang tour leader, apakah 10 Bali baru ini akan mempengaruhi wisatawan yang berkunjung ke Bali? Menurut aku, Regin, 10 Bali baru yang muncul di Indonesia tentu saja akan mempengaruhi kenaikan wisatawan yang ada di Bali. Setidaknya, wisatawan dapat memiliki pilihan selain Bali.
Karena wisatawan juga pasti bakal bosan kan, perginya ke Bali lagi, Bali lagi. Aku kemarin juga baca artikel tentang pelantikan Wisnu Utama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata yang baru. Jokowi menegaskan bahwa nantinya Wisnu Utama yang akan menggantikan Arif Yahya dalam mengurus 10 Bali baru di Indonesia, mulai dari daya tarik wisata hingga infrastruktur kelas dunia. Nantinya, destinasi-destinasi baru ini bakal jadi daya tarik Indonesia. Biar nanti bule taunya nggak cuma Bali aja, tapi tahu Indonesia juga. Wah, iya ya Kak, keren banget nih. Indonesia bakal jadi negara dengan tempat wisata yang nggak kalah keren sama Maldives nantinya ya Kak. Wah, Maldives mah kalah jauh nanti. Iya ya Kak. Oh iya Kak, dalam 10 Bali baru ini punya kelebihan. Pasti juga punya kekurangan dong Kak. Menurut Kakak, apa kekurangannya dan apa dampaknya terhadap Indonesia sih Kak? Menurut aku ya, dampak negatif yang bakal kelihatan itu tentunya limbah. Pastinya tempat wisata bakal menghasilkan limbah lebih banyak dari sebelum tempat itu menjadi tempat wisata. Terus juga tentu saja ekonomi akan terjadi peperangan harga di daerah 10 Bali baru nantinya. Kita ambil contoh di Bali aja ya. Di Bali setidaknya terdapat 130 hotel dengan jumlah kamar mencapai 40 juta. Sedangkan turis yang datang ke Bali, domestik, dan mancanegara hanya berkisar pada angka 13 jutaan turis setiap tahunnya. Tentunya hal ini menjelaskan selisih yang besar antara supply dan demand di kawasan Bali. Bayangkan apa yang akan terjadi nantinya 10 tahun ke depan. Kemudian tentu tingkat kriminalitas di setiap wisata akan meningkat. Kita nggak bisa pungkiri masih banyak orang yang memiliki perilaku buruk dan minimnya niat untuk bekerja dengan baik. Berikutnya, tentu saja ada komodifikasi budaya lokal untuk mengakomodasi selera wisatawan. Tidak sedikit beberapa kesenian asli daerah tersebut diperbarui dengan nuansa yang lebih modern. Meskipun enggak harus banget sih, cuman pasti budaya setempat harus bisa menyesuaikan dengan selera wisatawan. Wah, banyak banget ya Kak hal negatifnya. Meskipun nggak bisa kita pungkiri bahwa nantinya tempat wisata baru ini akan sangat membantu dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Nggak cuma perekonomian doang loh, nantinya tempat wisata baru ini juga dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Juga dengan adanya turis mancanegara yang berkunjung ke daerah dapat secara tidak langsung melakukan yang namanya pertukaran budaya, di mana penduduk setempat dan turis nantinya akan memiliki pengetahuan yang bertambah tentang negara masing-masing. Minimnya pengetahuan warga Indonesia tentang bahasa luar juga mendorong penduduk sekitar untuk ya mau nggak mau belajar bahasa Inggris sih setidaknya. Terus juga kalau mereka mau lebih disenangi turis, tentu saja mereka harus bisa juga bahasa dari banyak negara. Karena kan nantinya nggak cuma wisatawan dari benua Amerika yang akan menjadi turis. Masih ada benua Eropa, Australia, bahkan Asia yang kita pun ada di dalamnya. Wah, betul banget nih Kak. Secara nggak langsung, penduduk sekitar juga dipaksa untuk belajar mulai dari bahasa, etika, dan kebudayaan negara lain juga ya Kak. Tapi Kak, sekarang nih, kita kan masih ada dalam pandemi ya. Menurut Kakak, apakah pandemi ini dapat mempengaruhi kegiatan pariwisata yang ada di tempat wisata baru ini, Kak? Pasti dong, apalagi kebanyakan turis dari Amerika kan sekarang. Terus juga lagi dalam keadaan lockdown. Mereka pasti bakal kangen banget traveling. Nanti setelah pandemi berakhir, pasti akan ada kenaikan yang pesat dari wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Maka menurut aku, pada saat inilah tempat wisata itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Sehingga nanti ketika pandemik berakhir, kita sudah siap untuk menangani membludaknya jumlah pengunjung di tempat wisata ini. Wah, betul banget ya, Kak. Kita harus bisa manfaatin waktu yang ada ini. Jadi nanti ketika pandemi berakhir, kita udah siap nih buat kembali lagi beraktivitas. Kalau kakak sendiri gimana nih? Udah siapin tenaga untuk balik jadi tour leader lagi belum? Nanti pasti banyak turis yang jadi tamu ke Anastasia dong. Nggak sabar banget dong, apalagi selama pandemi ini kan sektor pariwisata yang paling terpukul dan terkena dampaknya juga kan. Aku pun udah dirumahkan 1 tahun lebih.
Untungnya aku punya dana simpanan untuk darurat. Jadi ya puji Tuhan masih bisa mencukupi aku dan keluarga selama ini. Tapi memang nggak sabar banget sih untuk balik lagi ke lapangan dan kembali bekerja dengan normal. Wah, keren banget nih Kak Anastasia. Terima kasih banyak Kak sebelumnya karena mau direpotin untuk diwawancara sama aku. Terima kasih banget loh atas respon Kakak yang sangat positif dan tentunya menambah pengetahuan aku seputar dunia pariwisata di Indonesia. Sama-sama, Regin. Aku juga senang banget kok bisa berbagi banyak pengetahuan tentang dunia pariwisata. Jangan sungkan ya untuk kontak aku jika ada pertanyaan lain seputar dunia tour and travel. Boleh nih Kak, sekalian promosi. Boleh di-mention Instagramnya, siapa tahu nambah followers ya kan? Boleh-boleh. Kalian bisa follow Instagram aku ya di @anastasia. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Anastasia, dan sampai ketemu di lain kesempatan ya Kak. Sama-sama, Regin. See you next time ya.